Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Nah, pada pembelajaran kedua kita hari ini kita akan belajar SBDP, yaitu dengan materi properti tari. Nah, apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari itu adalah semua alat yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah pementasan tari. Ya, jadi setiap tarian itu pasti menggunakan properti. Nah, apa saja fungsi dari properti tersebut? Yang pertama, fungsi properti tari itu yang pertama yaitu menunjang atau sebagai pelengkap tarian. Jadi sebuah tarian itu jika tidak menggunakan properti, maka kelihatan tampaknya kurang menarik atau tidak bisa memberikan makna dalam tarian tersebut. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu menambah nilai keindahan tari. Jadi jika sebuah tarian menggunakan properti, jadi nilai keindahan tari tersebut akan semakin bertambah. Yang ketiga, mempertegas gerakan tari. Dan yang keempat, mempermudah tersampaikannya makna dan pesan yang disampaikan dalam sebuah tarian. Nah, apa saja contoh dari properti tari? Banyak sekali ya, ada selendang, ada piring, kendi, topeng, busur panah, payung, tombak, rebana, sapu tangan, dan lain sebagainya. Itu contoh dari beberapa properti tari. Nah, sebelum kita memilih properti tari yang sesuai dengan tarian, maka kita harus menentukan dulu dasar-dasar pemilihan properti tari. Nah, properti tari yang dipilih itu harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tarian. Yang kedua, mendukung tema tari yang ditampilkan, dan properti tari itu tidak boleh menghambat gerakan tarian. Serta properti tari harus menyatu dalam gerakan, pakaiannya, tema, dan makna tari tersebut. Kemudian, apa saja unsur-unsur yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan atau mengadakan peragaan sebuah karya tari? Yang pertama, tentunya kita harus menentukan bentuk karya tari tersebut. Karena mau menampilkan apa? Misalkan bentuk karya tari tari berpasangan atau tari berkelompok, dan itu harus sudah ditentukan sebelum kita melakukan peragaan karya tari. Yang kedua, tentunya kita memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penarinya yang mau ditampilkan berapa orang. Kalau 2 itu berarti tari berpasangan. Kalau beberapa orang berarti termasuk tari berkelompok. Kemudian yang keempat tadi, berarti kita harus memilih properti tari agar tari nanti yang kita tampilkan lebih menarik. Yang kelima, menentukan iringan tari. Dan yang terakhir, tentunya kita harus memilih busana tari yang akan digunakan untuk pementasan tari. Nah, itu ada 6 unsur-unsur yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan peragaan sebuah karya tari. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan dari Bu Guru ya. Silahkan, ini ada tugas. Kalian cari nama-nama properti yang digunakan pada tari berikut. Ada tari lilin, nanti kalian tulis properti pada tari lilin itu apa saja. Silahkan kalian tulis. Tari payung, yang ketiga tari serimpi, keempat tari topeng, dan yang kelima tari kuda lumping. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan dari Bu Guru. Tetaplah semangat, dan ini ada sebuah quote yang menarik. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi tetap semangat, jangan mudah mengeluh, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.